Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Yo guys, balik lagi di video lainnya, tempat ngobrol paling santuy yang ngebahas soal hubungan, rasa, dan semua yang kadang susah dijelasin tapi gampang banget dirasain. Oke, dengerin baik-baik ya. Jadi gini, kamu pernah nggak ngerasa udah nggak ada apa-apa, tapi tiba-tiba ada orang yang masih kepikiran kamu, padahal udah nggak ada chat, nggak ada kabar, bahkan kamu bener-bener nggak ngelakuin apa-apa. Nah, ini dia yang banyak orang nggak sadar. Kadang justru ketika kamu berhenti ngejar, diem, fokus sama hidup kamu sendiri, kamu malah ninggalin kesan yang susah banget hilang. Hari ini kita bahas sesuatu yang real. Tentang kenapa seseorang yang kelihatannya udah move on, udah happy, tetap belum bisa ngelupain kamu sepenuhnya. Story dia boleh kelihatan strong, tapi pikiran dan hatinya belum tentu bebas. Dan kalau kamu salah satu orang yang pernah ninggalin impact tanpa banyak drama, fix banget kamu pernah jadi someone yang susah dia lupain. Penasaran kenapa bisa gitu? Sikat, kita bahas bareng-bareng. Kamu tahu nggak sih? Kadang yang kelihatan udah move on itu cuma ilusi doang. Kayak, iya, kelihatannya sih happy. Ketawa paling kencang, nongkrong mulu, story full update, hidupnya kelihatan penuh warna. Tapi di balik semua itu, cuma distraksi. Dalamnya, bisa aja, belum selesai. Karena lupa itu beda sama sembuh, dan move on itu beda banget sama ngelepas. Yang dia lakuin sekarang sebenarnya bukan healing, tapi kabur dari bayangan kamu. Tapi makin dia berisik sama dunia luar, makin sepi isi kepalanya sendiri. Makin dicoba ditenggelamin, makin muncul tuh suara yang nggak bisa dibungkam, suara kamu, versi yang calm, nggak drama, tapi ninggalin kesan. Mungkin sekarang dia rutin keluar tiap weekend, di story udah ada orang baru, kelihatan seru banget lah pokoknya. Tapi bisa jadi semua itu bukan buat nunjukin dia bahagia, tapi buat buktiin sesuatu ke kamu, ke temen-temennya, bahkan ke dirinya sendiri. Tapi pas malam tiba, ketika dunia udah sepi dan nggak ada yang lihat, disitulah kenyataan mulai naik ke permukaan. Yang keinget bukan drama atau ribut-ributnya, tapi hal-hal kecil yang bikin tenang. Cara kamu dengerin dia tanpa motong, cara kamu tetap kalem waktu dia lagi meledak-ledak. Rasa aman yang enggak pernah pakai kata-kata. Dan di situ, kamu punya power yang banyak orang enggak sadar. Kamu enggak ngejar validasi. Kamu enggak sibuk buktiin apa-apa. Kamu cukup jadi versi kamu yang stabil, tenang, dan enggak goyah. Kamu enggak nyoba ngelupain dia, tapi kamu nerima. Dan justru disitulah kamu ninggalin jejak. Dia kira kamu bakal ngejar, bakal nyariin, bakal ngasih sinyal kalau dia masih berarti. Tapi ternyata, kamu bukan tipe yang nempel karena takut kehilangan. Kamu ngelepas bukan karena udah nggak peduli, tapi karena kamu lebih milih damai daripada drama. Dan sekarang setiap tawa yang dipaksain, setiap caption yang terlalu bahagia, setiap senyum yang kelihatan terlalu effort, itu semua cuma topeng. Topeng yang gampang banget jatuh waktu memori tentang kamu nyelinap masuk tanpa permisi. Karena yang dia inget tuh bukan dinner fancy, bukan hadiah mahal, tapi ketenangan yang cuma bisa didapat waktu bareng kamu. Dan ketenangan itu nggak bisa dibeli, nggak bisa dicari. Itu ninggalin bekas. Karena kamu bukan sekadar bab dalam hidup dia. Kamu adalah pelajaran yang terlalu dalam buat di-skip dan terlalu berkesan buat diulang. Nah lanjut ya. Kamu pernah nggak malam-malam suasana sepi, nggak ada notifikasi, nggak ada yang nyapa, terus tiba-tiba kepikiran seseorang yang sebenarnya udah lama nggak hadir. Nah, itu dia. Efeknya bukan datang waktu dunia kamu lagi rame, tapi justru nongol pas sunyi. Karena ternyata, yang paling keras tuh bukan suara, tapi gema. Gema dari memori yang nggak diundang, tapi tetap balik. Dan yang dia inget tuh bukan hal random, tapi yang paling dalam. Tatapan terakhir, kalimat terakhir, momen terakhir, dia ngerasa benar-benar aman bareng kamu. Karena sunyi itu bukan kekosongan, tapi kejernihan. Dia ngilangin semua distraksi, semua alasan pembenaran, semua sok-sokan udah fine. Dan di situ, memori kamu muncul, bukan sekadar karena kamu nggak ada, tapi karena kamu pernah hadir dengan cara yang beda. Gaya kamu yang tenang, yang nggak ikut panik waktu dia chaos. Cara kamu ngerti tanpa harus ngatur. Itu semua nggak hilang gitu aja bro sis. Malah makin kerasa justru sekarang. Pas semuanya diem. Di luar mungkin dia kelihatan biasa aja, tapi di dalam kepalanya, kamu kayak lagu yang enggak bisa dia pause.
Nggak cuma nyangkut di pikiran, tapi udah nempel ke sistem sarafnya. Energi kamu yang adem, vibe kamu yang nggak ngejudge, cara kamu nanggepin masalah tanpa drama, itu ninggalin bekas yang lebih dalam dari yang dia sadarin. Nah, ini yang kadang orang salah paham. Kamu diem tuh bukan berarti kamu pasrah, tapi kamu diem karena kamu punya kendali. Kamu nggak lagi minta peran yang dulu kamu isi dengan elegan. Kamu udah cukup dewasa buat ngerti, nggak semua yang kamu sayang harus kamu kejar. Kata Epictetus, ini filsuf keren zaman dulu. Kita tuh nggak menderita karena kejadian, tapi karena cara kita ngejudge kejadian itu. Dan sekarang, dia yang lagi ngerasain sendiri. Dulu mungkin dia mikir kamu ngilang karena lemah, tapi ternyata itu jadi cermin buat ngeliat kekacauan dalam dirinya sendiri. Sementara kamu terus jalan, bukan buat balas dendam, tapi karena kamu punya disiplin. Dia masih stuck muter-muter, nyari rasa yang mirip kayak pas bareng kamu. Tapi seberapa sering pun dia pura-pura nggak lihat, atau kasih kode setengah hati, diam kamu tetap ngomong keras. Aku udah nggak di tempat pas kamu ninggalin aku. Dan itu yang paling nyakitin, karena diam yang kuat tuh bukan bikin jarak, tapi bikin refleksi. Dan sekarang dia yang duduk, ngadepin pantulan dari semua itu. Sebelum kita lanjut, coba luangkan 1 detik buat mikirin ini, bahwa diam kamu bukan sekadar kosong, tapi itu cermin. Cermin yang dia nggak bisa hindarin. Dan di pantulan itu, dia nggak cuma ngeliat apa yang hilang, tapi apa yang sebenarnya dia lepas. Ketenangan, kehadiran yang stabil, rasa aman yang nggak ribut, tapi kerasa. Bukan perhatian murahan, tapi energi tulus, yang nggak butuh kejar-kejaran biar bisa dirasain. Itu yang ninggalin bekas. Itu yang terus menggema. Nah, kita lanjut ya. Pernah kepikiran nggak sih? Kadang, kamu nggak harus ngapa-ngapain buat ninggalin bekas. Kadang justru pas kamu nggak ada, efeknya malah makin berasa. Nah, itu yang lagi kejadian. Ketiadaan kamu tuh bukan cuma soal kamu cabut, tapi itu ngebuka ruang yang awalnya dia pikir bakal jadi tempat buat healing, buat napas, buat bebas. Tapi makin hari, ruang itu berubah. Dari yang awalnya lega, sekarang malah jadi sepi. Tapi bukan sepi biasa, ini sepi yang nyentil. Yang bikin dia makin sadar, siapa kamu sebenarnya? Dan siapa dia waktu masih bareng kamu? Soalnya, ketiadaan itu nggak cuma tentang kamu yang enggak hadir. Tapi kayak cermin yang diam-diam ngasih refleksi lebih jujur dari semua obrolan basa-basi. Di awal-awal mungkin dia ngerasa bebas, seneng karena ngerasa akhirnya sendiri lagi. Tapi lama-lama, keheningan itu mulai berubah. Nggak cuma ngingetin dia sama kamu, tapi juga sama perasaan dia waktu masih deket. Kamu bukan sekadar pasangan. Kamu itu jangkar. Bukan yang ngatur-ngatur emosinya, tapi yang bikin dia ngerasa tetap waras di tengah badai. Bukan yang nyelesain semua masalah, tapi yang nyediain ruang buat dia bisa jadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Dan sekarang, pas kamu udah nggak ada, tempat aman itu ikut hilang. Tapi hilangnya bukan karena marah, hilangnya karena kamu udah nerima. Dengan tenang. Dan itu yang paling nusuk, yang tersisa sekarang, refleksi. Tapi bukan refleksi dari obrolan penutup yang penuh drama. Ini refleksi yang nyelinap pas malam, pas semuanya udah tidur, pas nggak ada notifikasi masuk. Dia inget hal-hal kecil, nada suara kamu pas keadaan tegang, sabar kamu pas dia lagi overthinking, diam kamu yang bukan buat nyakitin, tapi buat jaga kedamaian batin kamu sendiri. Dan di titik itu, dia sadar yang dia kangenin bukan cuman kamu, tapi versi dirinya sendiri yang pernah ngerasa aman dan adem pas ada kamu. Karena orang yang sayang sama kedamaiannya sendiri, nggak bakal ngemis validasi, nggak perlu jadi rame biar dianggap ada. Kehadiran kamu dulu udah cukup, dan pas kamu pergi, ketiadaan kamu berubah jadi guru. Guru yang ngajarin tanpa suara, guru yang bikin orang duduk dan mikir tentang apa aja yang dulu dia remehin. Bukan balas dendam, bukan ngechat tengah malam buat nanyain kabar, tapi diem. Bukan karena kamu nggak peduli, tapi karena kamu tahu waktu dan ruang bisa ngomong lebih keras daripada ocehan panjang. Hidup kita tuh sebenarnya nggak pendek, cuma banyak dibuang sia-sia. Dan sekarang, kamu udah berhenti buang waktu buat ngejelasin nilai kamu ke orang yang nggak ngeliat itu pas momennya masih ada. Dan itulah bedanya kamu. Kamu nggak pakai diam buat nyakitin. Kamu hidupin diam itu.
Kamu bikin ketiadaan kamu jadi bukti betapa dalamnya kehadiran kamu dulu. Pelan-pelan, akhirnya, dia mulai lihat perbedaannya. Beda antara orang yang cuma ngisi waktu sama orang yang pernah nyentuh jiwanya. Nah, lanjut ya. Kamu pernah nggak sih diem, tapi bukan karena lemah. Kamu diem karena kamu udah terlalu kuat buat buang energi ke hal-hal receh. Nah, sekarang dengerin baik-baik, kita kulik dalam-dalam. Kamu nggak pernah maksa, nggak ngemis, nggak drama. Kamu tetap kalem, stabil, tenang, kayak batu karang yang ditampar ombak tapi nggak goyah. Di dunia yang sering ngasih tepuk tangan buat yang lebay, buat yang teriak-teriak paling sakit hati, justru ketenangan kamu itu yang langka. Dan karena langka, jadinya susah dilupain. Dia mungkin terbiasa sama hubungan yang penuh drama, naik turun, ancam-ancaman, atau rayuan bombastis penuh bumbu basi. Tapi dari kamu, dia nggak dapet itu. Yang dia dapet, hening, tapi heningnya bukan kosong. Hening yang dalam, yang diam-diam nyisa lama di kepala, meskipun kamu udah nggak di sampingnya. Pas semuanya selesai, kamu nggak ngejar, nggak jungkir balik cari perhatian. Kamu nggak biarin ego kamu jadi badut buat dapat validasi. Kamu terima aja, tenang. Dan justru itu yang sekarang bikin dia nggak bisa tidur tenang. Bukan karena kamu marah, bukan karena kamu ghosting, tapi karena di balik diam kamu itu ada ketenangan yang bikin dia mikir ulang. Soalnya, buat dia, itu bukan cuek, bukan dingin, tapi kekuatan. Kekuatan dari orang yang udah tahu siapa dirinya, yang nggak bakal ngorbanin jati diri cuma buat dimengerti sama orang yang belum siap. Dan kamu berdiri tegak, nggak goyah. Itu yang bikin kamu beda. Kamu nggak bisa dimanipulasi, nggak bisa dipancing balik sama kode-kode basi. Dia pikir kamu bakal balik, bakal loyo kayak yang lain. Tapi nyatanya, kamu diem dan tetap berdiri. Itulah kenapa kamu susah dilupain. Dan hal paling gila, dia bisa ganti hubungan, tapi dia nggak bisa ganti pengalaman. Rasa tenang yang kamu bawa itu udah kadung nempel di memori. Kayak bekas parfum yang nggak bisa hilang meskipun udah ganti baju. Kalau kita nggak keganggu sama kejadian, tapi sama cara kita ngelihat kejadian itu. Dan kamu udah jago di situ. Kamu nggak ngebiarin perpisahan nentuin harga diri kamu. Kamu respon semuanya pakai keheningan, harga diri, dan kejernihan. Dan sekarang, justru keheningan kamu yang paling berisik di hidupnya. Karena sekali seseorang ngerasain pasangan yang tenang di tengah badai, yang tahan banting, bukan pengejar, itu jadi standar baru di kepalanya. Bukan soal cowok atau cewek, ini soal energi yang kuat, yang nggak bisa dimainin. Power sejati itu bukan dari reaksi, tapi dari nahan diri. Dan kekuatan kamu dalam nahan diri, itu yang ninggalin bekas paling dalam. Coba kamu pikirin deh, siapapun bisa panik. Siapapun bisa ngejar, siapapun bisa jadi lemah waktu hatinya pecah. Tapi butuh jiwa yang benar-benar solid buat tetap tenang pas semuanya kayak mau runtuh. Dan kekuatan dari ketenangan itu, nggak cuma ninggalin kesan buat dia, tapi juga buat kamu sendiri. Itu jadi bagian dari identitas kamu sekarang. Jadi sekarang, tanya ke diri sendiri. Kamu bangga nggak sama cara kamu handle badai itu? Kalau kamu bisa ngulang, kamu rela nggak tuker ketenangan kamu itu cuma buat dapat pelukan sementara yang fake? Nah lanjut ya guys. Sekarang masuk ke bagian kelima, dan gua mau kamu dengerin baik-baik karena ini bener-bener dalam. Pernah nggak sih kamu sadar, ternyata yang paling nempel di ingatan itu bukan kata-kata manis, bukan janji-janji cinta, tapi gimana kamu bikin orang ngerasa aman? Nah, ini dia. Bukan soal kamu jadi yang paling seru, paling ganteng, atau paling cantik. Tapi soal kamu jadi tempat paling tenang di tengah dunia yang berisik. Dia mungkin lupa omongan kamu, tapi rasa aman yang kamu kasih, itu susah hilang. Kamu tuh kayak rumah pas dunia lagi ribut. Nggak banyak gaya, nggak ribet, tapi selalu ada dan stabil. Pas dia lagi breakdown, kamu nggak kabur. Kamu juga nggak sok jadi hero yang pengen nyelesain semua masalah. Kamu cukup ada, dengerin, dan nggak ngejudge. Dan sekarang, pas kamu udah nggak ada, kekosongan itu berasa banget. Awalnya sih mungkin dia mikir, gue butuh sesuatu yang baru, yang beda, yang lebih seru. Tapi makin lama, makin sadar, yang kamu kasih tuh nggak bisa dicari di sembarang tempat. Rasa tenang, nyaman, dan bebas, jadi diri sendiri itu bukan barang diskonan. Terus perlahan, hal-hal kecil mulai nyentil dia. Kayak cara kamu dengerin tanpa pengen menang debat.
Atau vibe kamu yang bikin dia ngerasa nggak sendirian waktu lagi chaos? Kesabaran kamu yang bikin dia ngerasa dimengerti, padahal dia sendiri bingung sama perasaannya. Dan kamu tahu, sosok yang kalem, tenang, tapi kuat itu sering disepelein, sampai akhirnya hilang. Baru deh terasa. Pas orang baru yang deketin dia malah ngomong terus, gaslight, atau bikin dia mikir dia harus berjuang keras buat dapat afeksi. Di situ dia sadar, rasa aman yang asli tuh nggak bisa dipalsuin. Dan kamu nggak butuh jadi spotlight buat bikin dia ngerasa aman. Kamu cukup hadir, pegang kendali tanpa keras kepala, dan nunjukin kalau sekalipun semuanya berantakan, kamu nggak akan ikut ambruk. Itu bukan cuman bikin kagum, itu nempel di hati. Dan sekarang perbandingan itu makin kelihatan. Mungkin dia lagi dikelilingi banyak perhatian, atau bahkan afeksi, tapi nggak ada yang bisa ngasih rasa di rumah, kayak kamu. Karena ternyata, bukan soal apa yang kamu kasih, tapi apa yang nggak kamu ambil. Kamu nggak nguras energi dia, nggak bikin hidup dia tambah ribet. Kamu justru kasih ruang buat dia jadi rapuh. Dan sekarang ruang itu udah kekunci, udah nggak bisa dia buka lagi. Rasa damai itu sering disepelein sampai akhirnya hilang. Dan begitu seseorang pernah ngerasain deket sama orang yang hidup pakai prinsip, bukan tekanan, semua hubungan setelah itu cuman jadi pengingat apa yang udah hilang. Kamu bukan cuman bab dalam cerita dia. Kamu itu titik tenang di antara badai. Dan sekali seseorang pernah ngerasain rasa aman itu, percayalah, pikirannya nggak akan pernah bener-bener bisa move on. Nah, pertanyaannya sekarang, kamu pernah jadi tempat paling adem buat seseorang? Atau pernah kehilangan orang yang bikin kamu ngerasa paling aman? Drop di komen. Nah, lanjut ya. Jadi waktu banyak orang masih main tarik ulur, tebar kode di story, atau sibuk ngejar validasi dari remah-remah perhatian, kamu malah ngelakuin hal yang beda. Kamu cabut, pamit, tanpa banyak ribut, tanpa bikin status aneh-aneh, tanpa kode minta dikasihani. Kamu nggak ikutan drama DM dia muncul nge-like postingan abis itu ngilang lagi. Kamu tahu nilai diri kamu, dan kalau seseorang nggak bisa ngargain kehadiran kamu, ya udah, mereka nggak pantas dapat akses ke hidup kamu. Dan kadang langkah paling kuat tuh justru nggak ngelangkah sama sekali. Diem, tapi diem yang punya bobot, yang bukan nyari perhatian, tapi ngasih waktu orang buat mikir sendiri. Mereka mungkin ngira kamu bakal ngelawan, bakal balas, bakal masuk ke permainan tarik ulur itu. Tapi ternyata kamu milih hal yang jauh lebih keren. Kamu mundur dengan tenang, dengan kepala tegak, dan tujuan jelas. Dan buat orang-orang yang terbiasa ngontrol lewat emosi, reaksi kamu itu bikin mereka bingung. Soalnya kamu nggak nyari penutupan, nggak balas dendam, nggak minta pengakuan. Kamu nggak nutup pintu dengan drama, kamu cuman berhenti berdiri di ambang pintunya. Itu benar-benar bentuk kontrol diri yang paling kuat. Bukan buat ngatur orang lain, tapi buat milih damai daripada drama. Ingat ya, balas dendam terbaik adalah jadi pribadi yang beda dari yang nyakitin kita. Kamu nggak ikut level mereka. Kamu naik kelas. Dan sekarang, ketika orang lain masih sibuk main catur emosi, dia malah jadi mikir, kok dia nggak ngejar gue ya? Padahal jawabannya simple. Kamu bukannya nggak peduli. Kamu peduli, justru makanya kamu milih buat nggak ngorbanin diri sendiri. Kamu ninggalin bukan buat menangin ego, tapi buat jagain kedamaian, harga diri, dan perkembangan kamu. Dan itu, meninggalkan kesan yang nggak bisa disaingin sama debat apapun. Karena tiap kali dia buka HP, scroll-scroll nyari jejak kamu, yang dia temuin cuman sunyi. Tapi bukan sunyi biasa, itu sunyi yang keras banget suaranya. Sunyi yang jadi statement. Jadi sekarang, pikirin ini baik-baik. Kamu cabut karena pengen buktiin sesuatu ke dia, atau karena kamu akhirnya bisa buktiin sesuatu ke diri kamu sendiri. Kalau cerita ini ngena banget ke kamu, jangan ragu buat sharing di kolom komentar. Nah, lanjut ya. Sekarang, bukan cuma kenangan doang yang nyangkut, tapi semuanya. Lagu, jalan yang pernah dilewatin bareng, aroma parfum yang sempat nempel di hoodie, dan tiba-tiba, boom, kamu balik lagi di kepalanya. Tapi bukan karena kamu maksa nongol, bukan karena kamu bikin drama, tapi karena emosi yang pernah kamu kasih. Itu nempel, kayak bekas stiker yang udah ditarik tapi masih ada sisa lemnya. Kamu hadir dengan niat, tenang, konsisten. Di tengah dunia yang ribut dan gak jelas, kamu datang bawa vibes yang adem. Bukan sekadar mampir, kamu ninggalin jejak yang dalam, bukan chaos, tapi kestabilan. Dan itu, bro sis,
yang nggak gampang dilupain. Mungkin sekarang dia udah sama yang lain. Mungkin kelihatannya udah move on. Tapi pas orang barunya mulai ngegas tanpa alasan, pas responnya nggak setenang kamu dulu, pas semua hal kecil yang biasa kamu lakuin jadi nggak ada, disitulah perbandingannya mulai muncul. Dan perbandingan itu kayak pop-up ads, begitu nongol susah ditutup. Kamu nggak ninggalin luka yang bikin trauma, kamu ninggalin standar. Dan standar itu nggak bisa diganti seenaknya. Luka mungkin bisa sembuh, tapi standar itu nempel di cara dia mandang hubungan ke depannya. Bahkan kalau dia nggak mau, otaknya tetap otomatis ngefilter orang baru pakai standar kamu. Itu yang terjadi kalau kamu punya kontrol emosi yang solid. Kamu nggak main drama, kamu kasih kedewasaan. Kamu nggak maksa buat punya, tapi kamu nginspirasi. Dan energi kayak gitu tuh nempel, ngikutin dia kemana-mana. Di tiap momen hening, di tiap kenangan acak, kamu ada. Bukan sebagai mantan, tapi sebagai referensi. Yang dia kangenin bukan atensinya, tapi atmosfernya. Suasana yang kamu bawa bikin dia ngerasa lebih tenang, lebih utuh, lebih jadi dirinya sendiri. Dan ketika seseorang pernah ngerasa dilihat, dipahami, dan aman di sekitar lo, melupain kamu tuh bukan sekadar susah, tapi mustahil. Jadi ya, kamu nggak ninggalin apa-apa yang bisa dia block, mute, atau unfollow. Karena yang kamu tinggalkan itu bukan chat, bukan story, tapi rasa. Dan rasa itu cuy, susah banget hilang. Nah lanjut ya. Kadang yang bikin susah move on tuh bukan soal orangnya, tapi karena ego kita terlalu sibuk pura-pura udah nggak peduli. Dia bilang ke temen-temennya, gue udah biasa aja. Gayanya santai, kayak kamu tuh cuma numpang lewat doang di hidupnya. Padahal aslinya, dalam hatinya masih ada kamu. Tapi karena gengsi, karena pride-nya kegedean, dia bikin ulang cerita versinya sendiri, biar ngerasa lebih kuat. Ngebujuk diri sendiri kalau kamu tuh bukan orang yang tepat. Kalau itu cuma fase iseng doang. Dan sekarang dia udah lebih bahagia. Tapi hati tuh nggak bisa diajak deal sama ego. Hati nurutnya ke impact. Dan kamu ninggalin jejak yang nggak bisa dia sapu cuma karena dia pengen kelihatan kuat. Yang bikin kamu terus keinget bukan karena kamu maksa buat diinget. Bukan karena kamu drama atau desperate. Tapi karena caranya kamu hadir tuh beda. Kamu datang bukan pakai tekanan, tapi pakai ketenangan. Energi kamu ngomong lebih keras daripada ucapan kamu. Dan jejak emosional kayak gitu nggak bakal bisa hilang cuma karena dia mutusin buat lupain. Makanya sekarang dia lagi berantem sama dirinya sendiri. Egonya ngebut, nyari pembenaran, biar kelihatan dia menang, dan kamu tuh nggak sepenting itu. Tapi tiap kali dia lagi sendirian, tiap kali nggak ada distraksi, hati kecilnya mulai muncul. Nggak ngomong banyak, cuman ngingetin, kamu pernah ngerasa tenang banget loh sama orang itu. Dan di situ, kekuatan kamu main. Kamu nggak usah ribut adu narasi. Nggak perlu ngejar pengakuan. Nggak perlu ngehubungin dia buat klarifikasi. Kamu cukup diem, fokus sama diri sendiri. Kayak dulu pas kamu jalanin hubungan itu. Tetap stabil, tetap elegan, tetap berkembang. Kalau ada yang ngomong jelek tentang kamu dan itu bener, ya perbaiki diri. Tapi kalau itu salah, ketawain aja. Simple. Kamu nggak perlu capek-capek bersih-bersih nama di grup chatnya dia. Karena kebenaran nggak butuh pembelaan, cukup kesabaran. Lama-lama, noise-nya hilang. Yang tersisa cuma kenyataannya. Dan akhirnya, dia bakal sadar. Yang bikin beda tuh bukan cuma apa yang kamu lakuin waktu bareng, tapi siapa kamu sebenarnya. Dan lebih penting lagi, siapa yang kamu nggak jadi pas semuanya berantakan. Kamu nggak jadi orang yang pahit, nggak jadi toksik, nggak main balas dendam. Kamu naik level. Kamu ninggalin situasi itu dengan damai, sementara dia masih nempel di gengsi. Dan kontras itu, antara kamu yang tenang, dia yang keras kepala, itu yang pelan-pelan jadi hantu di pikirannya. Karena saat egonya capek acting kuat, hati dia masih megang erat sesuatu yang nggak bisa dia ganti. Kamu, gila sih kalau udah nyampe di titik ini. Kita lanjut ya. Jadi gini, dia mikir awalnya bisa cepet lupain kamu. Coba deket sama yang baru, cari perhatian lain, ngobrol-ngobrol receh biar hati ke distract. Awal-awal sih kelihatannya berhasil. Ada deg-degan dikit, ada rasa penasaran, ada ilusi kayak, gue udah move on nih. Tapi lama-lama efek euforianya hilang juga. Karena yang dia dapetin ternyata cuma pleasure sementara, bukan presence yang sebenarnya ngisi. Kamu tuh bukan sekadar kasih perhatian atau basa-basi manis doang. Kamu kasih ketenangan, yang bukan bikin deg-degan, tapi bikin hati adem.
yang bukan nyari perhatian, tapi otomatis jadi tempat pulang. Dan sekarang, mau dia ngedate sama siapapun, mau berapa kali dia bilang ke diri sendiri, orang ini beda kok. Endingnya dia selalu nabrak tembok yang sama. Kok rasanya tetap nggak kayak yang dulu ya? Karena yang kamu kasih bukan usaha keras buat kelihatan menarik, tapi kamu hadir sebagai pribadi yang utuh. Bukan sok asik, tapi tulus. Bukan meledak-ledak, tapi dalam. Waktu dia lagi berantakan, kamu nggak panik. Waktu dia galau, kamu tetap ada. Kamu nggak nyuruh dia cepet baik-baik aja, tapi kamu kasih ruang buat dia ngerasain semuanya. Dan bro sis, yang kayak gitu tuh nggak umum. Nggak bisa di copy-paste. Sekarang setiap kali ada orang baru masuk ke hidupnya, dia nggak cuma bandingin, tapi dia ngebandingin perasaan. Kamu tuh udah jadi patokan. Jadi, tolok ukur. Dan makin dia nyoba recreate vibes yang dulu dia punya sama kamu, makin jelas juga kenyataannya. Itu nggak bisa diulang. Karena bukan soal kamu ngapain, tapi gimana kamu bikin dia ngerasa. Kamu nggak ikut lomba pamer. Kamu nggak ribut bersaing sama siapapun. Kamu cuma beda. Nggak lebih rame, nggak lebih bling-bling, tapi kamu real. Dan kamu tahu, hal yang langka tuh nggak perlu nyari panggung. Cukup jadi diri sendiri. Dan itu yang nyangkut di kepala orang bahkan setelah keramaian bubar. Jadi sekarang, walaupun dia terus nyari, terus swipe sana-sini, terus yakinin dirinya kalau ada yang bisa gantiin, ada satu kenyataan kecil yang pelan-pelan nyeret pikirannya. Dulu gue udah punya itu, dan gue yang lepasin. Coba deh pikirin bentar. Ada bedanya banget antara orang yang dirinduin karena apa yang dia lakuin, sama orang yang dirinduin karena siapa dia sebenarnya. Dan yang kayak kamu, nggak hilang dari inbox, tapi nyangkut di sistem sarafnya. Nggak muncul di pikiran sadar, tapi di momen-momen sepi pas dunia lagi nggak serame biasanya. Di situ yang paling kerasa, ketenangan kamu, kestabilan kamu, kehadiran kamu yang nggak bisa digoyang. Jadi kalau kamu pernah mikir, sebenarnya keheningan gue tuh berarti nggak sih buat dia? Jawabannya, iya banget. Jadi sekarang gue lempar ke lo, apa sih sebenarnya kesan yang kamu tinggalin setelah pergi? Nah terakhir dan nggak kalah penting. Oke bro sis, sekarang kita nyampe di chapter terakhir. Dan percaya deh, ini yang paling nusuk. Kadang yang paling nyakitin itu bukan pas kita ditinggal, tapi pas kita sadar. Orang yang dulu kita anggap milik, sekarang udah berkembang jadi versi yang nggak bisa kita jangkau lagi. Jadi gini, iya, dia ingat. Semua momen itu, ketawa bareng, ngobrol tengah malam yang bikin lupa waktu, cara kamu bikin dia ngerasa nyaman tanpa banyak usaha. Kamu tuh bukannya dilupain, tapi emang nggak bisa dilupain. Tapi sekarang, kamu udah beda. Bukan sekadar pindah hati, tapi kamu udah naik level. Bukan cuma fisik, tapi secara emosi, mental, dan energi. Kamu udah nggak di tempat yang sama lagi. Kamu bukan lagi orang yang sabar nungguin kepastian atau rela hidup di dalam kebingungan. Kamu sekarang udah jadi orang yang milih ketenangan, bukan drama. Dan bagian ini nih yang dia nggak siap. Pas akhirnya dia sadar arti kamu yang sebenarnya, kamu udah bukan orang yang sama. Kamu nggak nungguin dia balik bawa niat baru. Kamu jalan terus, naik kelas, bukan buat nunjukin apa-apa ke dia. Tapi buat diri kamu sendiri, kamu sembuh, kamu bertumbuh, kamu berubah. Dan pas nanti, kalau suatu saat dia nyoba nyapa lagi, rasanya udah nggak akan sama. Bukan karena kamu marah, tapi karena kamu udah punya standar baru. Kamu udah ngerti nilai kamu, jadi kamu nggak perlu dia buat ngakuin itu. Dan kamu, lewat semua jarak dan diam itu, bukan cuman bertahan, tapi kamu buktiin ke diri kamu sendiri bahwa kamu kuat. Jadi iya, dia ingat, tapi yang dia ingat itu versi kamu yang lama. Yang sekarang, udah nggak di dunia yang sama lagi. Dan itu, bro, sis, itu yang paling nyentil. Karena kamu nggak cuman ninggalin hubungan. Kamu ninggalin versi diri kamu yang dulu masih butuh hubungan itu. Tapi intinya bukan soal bertahan di masa lalu. Intinya adalah menguasai diri di masa sekarang. Guys, lu cuma punya kuasa atas pikiran kamu sendiri, bukan kejadian di luar sana. Dan kalau kamu sadar itu, disitulah letak kekuatan kamu. Oke guys, itu aja buat hari ini. Sehat selalu, semoga harinya menyenangkan. Dan seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.